biasa ketawa-tawa ngerekam. Nah mulailah itu ada janggal-janggal, kayak ada sosok lah yang berdiri deket tenda, terus juga kayak ada beberapa sosok gitu ya, memang posisi malam ya, jadi agak samar sih kalau kata gue. Tapi memang yang sosok yang satu ini samar putih samar hijau lumut gitu, kayak rambut panjang gitu, kayak gue juga bingung lah. Kita kadernya semua pas posisi gue udah di Jakarta gitu, gue kabarin ke saudara-saudara, ke saudara-saudara gue kalau ini apaan, gue bilang. Sampai akhirnya ya udah gue masukin TikTok, dan gue nggak nyangka ternyata ya banyak gitu yang komen, yang nonton gitu. Gue juga oh iya, terus juga banyak yang minta untuk diupload ke YouTube. Oh ya udah, makanya sekalian aja gue bikin cerita ini, kisah ini gitu, perjalanan ini gitu, gue jadiin satu di YouTube gitu biar jelas. Jadi itu memang gue juga bingung lah, tapi posisi ya memang gue nggak tahu, yang lain nggak tahu. Jadi yang pas di video itu sebenarnya itu lagi nyenterin ke arah bawah, itu kayak model banyak sinar gitu, banyak sinar yang modelan apa ya, kayak lampu senter, tapi kita senterin, kita liatin gitu. Itu ada pendaki lagi kali nekat naik gitu malam-malam, Isa gitu kan. Nggak tahu juga gitu, soalnya kan memang ketinggian gunungnya itu, puncak ini kan Dinding Ari itu 2167, jadi masih dekat ke rumah warga. Tapi pas proses kita perjalanan dari pos 1 ke ini tuh ya rumah warga jauh gitu, cuman kalau suara azan itu masih kedengeran. Dan konyolnya itu ya sebenarnya yang semua gue sama saudara-saudara gue sama temen-temen gue itu, suara musik hajatan dari kita berangkat itu sampai besoknya itu ada gitu loh. Masa ya di kampung nyetel musik sampai 2 hari gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Tapi emang saudara gue ada yang nyeletuk sambil bercanda gitu, itu kayak ada hajatan gitu kan. Ya aku sih diem aja, maksudnya udahlah gitu ya, kita namanya perdana kan, nggak ini juga. Kalau saudara gue yang satunya memang udah sering beberapa kali ke gunung juga. Nah yang suara musik itu gue cuekin sampai akhirnya kita masak, makan, ngobrol, cerita. Udah sampai mau malam itu akhirnya kita istirahat. Gue di tenda yang berdua kan sama saudara gue sih udah pakai sleeping bag, udah mau tidur lah gitu. Nah guanya yang memang nggak bisa tidur karena gue jarang tidur cepet gitu, gue biasa malam jam 3 gitu. Nah itu posisi gue mau tidur, ya biasalah gue nggak tahu apaan, suara dari luar tenda itu deket tenda itu, wong. Gue sih nggak banyak pikir ya, nggak tahu apaan lah gitu, apa hewan atau apa, yang penting gue istirahat karena gue capek sih. Kalau gue capek sih gue bodo amat gitu, nggak pikirin yang lain-lain gitu. Sampai akhirnya ya bangun jam 1, jam 3 tuh cuma karena kebelet buang air kecil ya, jadi gue keluar. Dan karena perdana gitu gue bangunin saudara gue karena posisi di luar kan habis hujan kabut, terus juga lampu kabutnya itu nggak terlalu terang. Gue minta temenin doang gitu, di samping tenda gue kencing, gue permisi gitu kan, gue buang air kecil, terus istirahat lagi. Bangun tuh jam 4 lewat kalau nggak salah ya. Dan di situ bingung mau lanjut daki atau enggak karena takutnya masih hujan, takutnya gitu. Jadi ngelihat dulu keluar, alhamdulillah enggak sih, itu udah posisi sampai jam 4 lewat 12. Rombongan yang di depan gue itu mereka mau summit ceritanya. Jadi awalnya sih gue ya nggak ini sih, nggak kepikiran buat summit juga gitu. Ya kalau memang sampai pos 5 ya gue nggak lanjut ke atas gitu. Cuman di sini ya gue ngeliat semangat dari rombongan yang lain sama teman-teman saudara-saudara gue juga, ayo deh mumpung di sini gitu.
gue kepikiran oh ya udah ya juga deh gitu, kapan lagi kesini lagi gitu. Akhirnya ya udah kita beres-beres, posisi tuh udah 4:30, gue inget banget habis azan subuh. Di situ memang nggak sarapan dulu sih, cuman ngangetin kayak bikin energen gitu loh, minum-minuman anget kayak gitu. Belum sarapan juga. Akhirnya kita berangkat, dan di sini memang gue nggak videoin karena posisi gue megang senter gitu, terus juga apa namanya gelap gitu, kita ngerayap akar-akar pohon gede gitu kan, basah treknya. Pokoknya gue paling belakang deh, gue paling belakang terus. Di belakang gue ada namanya Arif, dia jadi kiper gitu, dia yang selalu jagain gue lah, nahan gue di belakang gitu loh, karena gue ya gitu kaget kali fisik ya. Terus juga pokoknya Abah Toteng bilang kalau kenapa-napa atau fisik nggak kuat nggak usah dipaksa gitu kan. Terus juga sering kejadian hipo itu di pos 5-6, gue lupa ya, kalau nggak salah hutan lumut kalau nggak salah. Nah itu apa namanya, pas perjalanan itu ya kaget kali ya fisik gue ya, kepala gue pusing gitu, mual-mual, gue pengen muntah gitu kan. Kebanyakan minum juga, jadi kalau kata mereka tuh jangan kebanyakan minum, perut jadi kekocok-kocok gitu. Gue pengen muntah, itu gue berhenti selangkah 2 langkah, naik berhenti gitu, napas. Yang lain itu apalagi yang rombongan orang lain itu yang dari Tasik itu, mereka udah jauh banget gitu. Jadi posisi tinggal rombongan gue. Udah gitu AA gue ini fisiknya ceritanya udah nggak kuat, sedangkan anaknya ini, keponakan gue ini pengen banget summit gitu. Sampai akhirnya ya udah keputusannya itu balik kanan. Gue nggak lanjut sama keponakan gue. Akhirnya mereka balik kanan. Kita lanjut dari rombongan kita itu jadi berempat. Saudara gue, adik gue laki-laki, adik gue, terus Arif sama gue gitu. Jadi berempat. Kita lanjut dan masih di posisi yang sama. Gue di belakang. Kita naik gitu kan. Ya memang di situ gue nggak foto dan video gitu, karena kita fokus jalan. Terus juga apa ya, kaget kali ya, bener fisik kaget banget. Memang kita harus prepare gitu, karena ini kan dadakan gitulah. Jalan gitu kan ya, rombongan yang lain itu yang dari Tasik itu kadang nungguin, kadang lanjut gitu kan. Terus kalau dari rombongan kita nungguin gitu. Dan di situ gue iseng sih, maksudnya gue suka nyenter kemana-mana gitu loh. Nah itu gue inget banget, gue balik badan ke arah bawah pohon gede. Di situ gue senterin, gue inget banget, gue senterin hitam gede di atas pohon ya. Gue nggak tahu ya, walau alam itu samar-samar. Gue nggak foto dan video sih pas itu, cuman gue senterin hitam gitu kan. Apaan itu gue bilang, cuman udahlah gue bilang, gue nggak banyak pikir, lanjut lagi gitu kan. Naik pelan-pelan. Pokoknya gue sama Arif itu temen gue udah paling terakhir lah, paling belakang. Tapi memang kode itu kita selalu ada gitu, kayak gitu kan, kita balas gitu. Jadi memang itu kode yang kita bikin nggak pas di gunung tapi pas di rumah gitu. Jadi biar kita doang yang tahu gitu saut-sautannya. Udah kayak gitu, sampailah akhirnya kita sampai di puncak. Alhamdulillah, itu udah yang gue rasanya tuh udah pengen geletak, karena di otak gue tuh cuman air dingin gitu. Gue pengen minum air dingin, nggak tahu kenapa itu penyemangat gue tuh air dingin gitu. Dan pas perjalanan aja tuh gue sebenarnya udah mau balik kanan, tapi itu posisi di tengah-tengah. Gue inget banget, antara puncak dan pos 5 itu gue di tengah-tengah. Lanjut dikit lah, pokoknya bingung sih. Kita udah tengah-tengah, gue pengen muter balik nggak bisa gitu. Terus gue ngobrol sama si Arif, Rip, sorry ya, mungkin karena lu jadi nggak dapat summit gitu. Untungnya alhamdulillah dia bilang nggak apa-apa gitu, yang penting kita udah nyampe puncak aja udah bersyukur gitu, kata dia. Nggak mesti yang summit, nggak mesti apa. Arif juga bilang badan juga kurang agak fit gitu, jadi nyantai aja gitu, nggak yang diburu-buru. Nah kalau rombongan yang dari Tasik itu dia udah nyampe atas, pokoknya dia udah nyampe aja.
Udah nyampe atas, kita foto-foto, kita angetin perut dulu, masak, makan, ngopi gitu kan, bersenda gurau, ngobrol-ngobrol gitu. Pokoknya ya benar-benar penat kita tuh hilang di atas. Ya mungkin itu kali bonusnya ya kalau daki gunung. Cuman kalau gue berpikirnya ya nggak nyampe puncak pun kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksa. Kalau memang summit nggak dapet pun ya nggak apa-apa gitu ya, memang kita silaturahmi aja gitu, yang penting kita selamat itu sampai rumah, bukan sampai atas puncak doang gitu loh, keinginan gue itu. Jadi gue bilang ke Arif, kita hidup cuma sekali gitu loh, jadi apapun nyampe puncak atau enggaknya ya itu anggap bonus aja gitu loh. Yang penting kita udah silaturahmi, udah berusaha gitu kan. Makanya ya sebenarnya ini benar-benar gue dapat pelajaran makna kehidupan sih sebenarnya dari naik gunung ini. Kayak bener-bener sih gue berpikir ya mau kita ngejar rezeki kayak apapun, kalau memang belum Allah kasih ya kita nggak bakalan dapet gitu. Kayak yang rombongan dari Tasik itu sampai kan mereka datang duluan kan, nyampe duluan kan di puncak. Gue tanya mereka kan gitu, kalian dapat summitnya gitu? Enggak. Gue langsung mikir mereka udah kayak tentara Jepang gitu loh, kayak Belanda gitu loh, cepet banget gitu geraknya, itu memang masih muda semua, cepet banget gitu kan. Buset, gue bilang itu aja mereka masih nggak dapet, gimana gue gitu, gimana rombongan gue gitu kan. Nah di situ benar-benar gue berpikir gitu, jadi kayak lu mau ambisius bagaimanapun ya kalau emang Allah nggak ngasih ya nggak ngasih gitu. Makanya kayak gitu tuh gue anggap bonus gitu. Udah nyampe atas aja udah bersyukur gitu. Alhamdulillah udah selesai beres-beres, dan nggak lupa sampah itu kita bawa, itu jangan sampai ada yang ditinggalin gitu. Karena gue berpikirnya ya gue ninggalin jejak aja gitu. Gue pernah kesana gitu loh, di sana memang banyak sampah gitu ya. Memang kerennya nih Arif ini, dia bawa botol kosong itu buat sampah kecil-kecil pun di trek itu diambilin sama dia, dibawain gitu. Terus juga gue lihat di puncak ada bekas celana mantel pink. Mungkin kalian yang kedinding Ari ketinggalan itu ya jangan kayak gitulah, maksudnya jadi kayak apa ya, jangan ninggalin kayak gituan lah, atau sampah apalagi gitu. Nah akhirnya kita udah beres-beres, udah puas, kita turun. Nah itu juga lucu sih, gue kadang mikir kita naiknya itu selangkah 2 langkah berhenti, turun ya itu 10 langkah terus aja gitu, nggak capek, bahkan sambil ngerokok gue gitu loh. Dan puntungnya ya gue kantongin. Itu bener-bener sih momen sih, best momen sih, alhamdulillah habis lebaran itu. Dan ya gue juga bingung lah, saudara gue bilang ntar lu candu deh ya digituin. Ya gue sih berpikir kalau memang ada rezeki, kesehatan jasmani, ada waktu gitu ya gue siap kemana lagi juga gitu. Dan teman-teman dari TikTok pun komen, kesini gunung ini. Insya Allah gue bilang ya mudah-mudahan gue ada rezeki, segalanya gue siap, mental segala macam gitu kan. Ada waktu ya gue kesana gitu, kita silaturahmi gitu. Karena memang ini explore yang bener-bener seru sih, gue bilang bener-bener yang bisa diceritain nanti ke anak gitu. Itu bener-bener yang seru kalau kata gue, jadi gue udah nggak penasaran gitu. Nah pas perjalanan turun itu ternyata ada hal yang dialamin sama aku juga. Jadi pas proses kita pendakian itu dari awal, adik gue itu nyeletuk, si Alpan ini, kok nggak ada monyet ya katanya. Biasanya ada monyet di gunung, langsung dong kita yang ngerti gitu loh, maksudnya jangan asal ngucap gitu loh. Adik gue langsung diem, bingung kali ya gitu. Nah pas kejadian kita kan yang naik 4, kita turun kan 2 orang di bawah di tenda, gue sama anaknya, sama keponakan gue gitu. Mereka datengin lutung gede, hitam gede katanya. Ponakan gue ketakutan, sama gue langsung ngumpet dalam tenda, tutup itu, langsung ngumpet dalam tenda.
Ya walau alam sih, kita memang nggak ada yang niat ganggu gitu, apapun kita nggak ngobrol pun atau bahasa pun kita dijaga, nggak yang sompral gitu. Nah, sampai akhirnya diceritain kan. Kalau itu memang pas lagi di pos 5 langsung langsung diceritain sih. Adi udah lutung gede banget nyamperin gitu kan. Cuman ya gue balik lagi gitu loh, kayak ya udahlah gitu kan. Kita nggak emang niat aneh-aneh atau apa gitu, dan kita buang air kecil pun permisi gitu, atau kita lewat trek pun permisi gitu. Nah di pos 5 itu kan ada sungai, ada mata air kan, bagus banget. Nah kalian bisa lihat nih di foto-fotonya, bagus gitu kan. Tapi memang buat kalian yang di pos 5 mau ngambil mata air itu hati-hati sih, treknya memang ada beberapa titik yang longsor, jadi kalian melipir ke tebing gitu, ngerembet ke tebing jalurnya, jalannya gitu. Memang harus hati-hati banget ekstra, karena di situ aja ya pas kita lagi foto-foto adek gue kepleset, nyenggol HP gue kecemplung di air gitu. Ya alhamdulillah ini masih normal, masih nyala gitu. Gue bawa 4 botol 4 liter, botol yang gede lah itu ya, gue 4 gue taliin. Satu itu ngeglosor, putus talinya, jatuh ke jurang. Udah biarin kata gue kan, udah biarin gue gituin. Bawa lagi ke tenda, kita masak, makan segala macam, beres-beres, sampah kumpulin gitu. Terus juga ya udah, pokoknya udah ya puas di pos 5. Kita turun sampai di apa namanya, balik lagi di pos 4 lewat kan. Terus ya itu memang gerimis lagi, panas lagi gitu aja terus. Jadi memang pakaian di sana itu memang harus yang kalau bisa sekalian yang anti air kalau bisa teman-teman gitu, karena kita nggak tahu, kadang panas kadang ini, prepare gitu. Karena kalau gue kan dadakan dan gue cuma pakai kaos, pakai celana pendek gitu, sweater gue taruh di atas tas gitu kan. Udah sampai ke arah pos 3 ya udah mulailah ketemu sama warga gitu kan, kita permisi, kita ngobrol gitu. Tapi ya memang di sini agak sedih sih, bukannya gue ngebocorin rahasia atau gimana, masih banyak perburuan burung di alam di sana. Gue nggak tahu burung apa yang mereka jebak atau ambil ya. Kalau kata gue sih memang burung itu kan makhluk bebas gitu. Kalau burung jadi ya kalau bisa mah janganlah gitu. Kasian juga habitatnya gitu, ntar takut habis apa gimana kan, punah atau apa kan, jadi alam itu nggak seimbang ekosistemnya gitu di gunung itu. Nah tapi ya udah nggak usah pikirin kesana lah, kalau itu mah sudah masing-masing gitu. Yang penting kita udah arah turun gitu kan. Nah di situ mulai ngedengerin gonggongan anjing banyak banget ke arah pos 3. Nah di situ yang ketakutan tuh gue, karena dia pernah trauma gitu kan, dikejar-kejar anjing terus gitu. Nah itu agak trauma, ngerinya anjing itu salah sasaran gitu, mungkin lagi diajak berburu atau gimana. Cuman kata gue udah nggak usah gitu kan, nggak usah terlalu diiniin gitu ya. Kita kan ya buat jaga-jaga kita pakai tongkat aja gitu kalau ada apa-apa gitu kan. Akhirnya kita sampai ke pos 3, kita istirahat lagi. Ya memang nggak jauh-jauh, pacet itu ada di mana-mana itu, di dinding hari itu banyak gitu. Dan yang konyol itu ya sebenarnya pas posisi semalam, kita habis basah kan langsung ganti baju kan, langsung ganti baju kering. AA gue itu pakai jaket ceritanya. Jadi memang mungkin nggak sadar di saat udah mau istirahat kok ada yang geliat-geliat di tangan di sini gitu loh, ketutupan jaket kan. Pas dibuka ditangkap itu segede gini. Itu pacetnya udah gendut, udah gede banget pokoknya. Udah gede kan gitu. Akhirnya ya udahlah, ketawa juga kan. Tapi dari situ memang jadi trauma gitu. Sampai keponakan gue itu kan bilangnya pancet terus gitu kan. Apaan sih pancet oh iya kata gue. Itu sampai ngigo, pancet ya pancet gitu. Ketawa dong semua kan. Tapi emang sampai rumah ya itu pacet ngikut.
nempel di tas di ini, memang harus kita benar-benar bersih gitu, harus dilihat, dicek-cek lagi gitu. Nah, sampai udah pos 3. Di pos 3 juga itu nongol monyet. Kayak gituan. Jadi kayak apa sih, dia gue nggak tahu ya, pokoknya di pohon itu dia teriak-teriak kayak gitu kan. Nah, gue langsung mikir, ya ini nih yang diucap adik gue kemarin pasti trek mau naik kan, kok nggak ada monyet ya gitu. Akhirnya ya muncul. Nah, itulah yang sebenarnya itu kita nggak usah ngucap yang nggak perlu diucap gitu di gunung itu ya. Ya makanya gue banyakin sholawat aja gitu, dan di atas puncak pun gue berdoa gitu, berdoa untuk kebaikan kita semua gitu. Jadi ya yang nggak usah yang aneh-aneh lah, kayak kalau sampai yang aneh-aneh gitu, apalagi pasangan, itu udah nggak pantas lah gitu. Nggak usah naik gunung deh lo gitu, lo ngerusak doang gitu kalau kata gue. Sampai ya alhamdulillah kita di pos 3 tuh ceritanya kehabisan makanan juga. Di situ kita nemu makanan tuh, alhamdulillah, nggak tahu yang ditinggalin atau gimana ya, kita pasak akhirnya. Dan beberapa nyari lalap lah gitu, cabai, alhamdulillah gitu. Kita terima kasih juga buat mungkin para warga dan petani di situ yang udah di pos 3 itu terutama ya. Ada yang nanam cabai, ada yang banyak juga, stroberi ada juga gitu. Dan sama Arif juga kita nanam bawang aja ke sana, cabai, bawang kita tanamin lagi gitu. Jadi biar untuk berkelanjutan ke depannya gitu loh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pendaki yang lain atau warga setempat gitu. Memang ya kita harus jagalah gitu, jangan sampai ngerusak lah gitu. Karena ya gue pribadi sebenarnya tuh sedih sih. Tambah kesini tuh gue perhatiin, terutama ya kampung gue Tasikmalaya ya, itu berasa gersang, jujur aja teman-teman. Gue inget dari tempat gue dilahirin ya, itu banyak bukit, pokoknya itu enak, pohon gede-gede segala macam. Sekarang tuh habis teman-teman. Dan waktu di berita tahun sebelum-sebelumnya tuh kejadian sempet banjir. Jadi kan nggak logis gitu, masa daerah tinggi kok banjir gitu. Memang udah ya, untuk para petinggi di Tasikmalaya, pemerintah khususnya, ya tolong lebih dijagalah ekosistem gitu loh. Jangan bukit itu semua dihabisin, pohon ditebangin gitu. Kalau nggak ada reboisasi lagi ya kita habis buat keturunan ke depan gitu loh. Itu mindsetnya itu udah nggak bakal adem, Tasikmalaya itu udah bakal jadi gersang gitu. Jadi memang ya tolonglah jangan ngerusak lah gitu. Makanya ya gunung ini kebanggaan Tasikmalaya lah, Jawa Barat gitu, sakral juga lah gitu. Jadi di gunung manapun lah gitu, kita dimanapun kita berada ya jangan sombral lah, jangan ngerusak gitu. Kita ya karena mereka nanti berbalik ke kita gitu, kita menjaga alam, alam pun menjaga kita gitu. Oke ya, perjalanan dilanjut, lewatin lagi, ada RB, banyak teman-teman, RB segala macam itu. Terus juga ya sampai akhirnya kita sampai balik ke Abah Toteng lagi, ke rumahnya. Arah pulang aja itu ada beberapa warga sana, pemuda sana yang ngikut daki, pulang bawa ular sanca itu segede paha orang, ada di pos 2. Kita kaget, dan kita tadi di pos 2 nangkapnya kapan gitu kan ya. Gue nggak tahu juga pas kapan mereka nangkap, mungkin pas perapihan trek mungkin ya gitu. Warga nangkep kali, takut ngebahayain pendaki, dibawalah ke rumah Abah Toteng gitu. Kita istirahat, ngobrol-ngobrol gitu kan, sekaligus pamitan ke arah pulang ke rumah gitu. Jadi ya momen sih gue pertama kali perdana ya kayak gini gitu. Jadi dibilang kapok enggak,
seru sih kalau kata gue, karena gue kan sukanya explore, traveling gitu kan. Ya kayak gitulah. Alhamdulillah kita selamat, cerita ketawa di bawah baru diceritain semua. Tapi memang yang janggal-janggalnya itu baru ketahuan itu kita cek-cek foto video, ya itu baru ketahuan lah kayak gitu. Nah, insya Allah kalau memang ada rezeki, waktu, terus juga sehat jasmani gitu, kita mau lanjut rombongan kemarin itu ke Cermai. Doain teman-teman mudah-mudahan lancar perjalanan dan gue bisa cerita lagi tentang perjalanan, dan mungkin nanti dilanjut vlog kali ya biar lebih seru gitu. Karena kalau ini kan cuman cuplikan dokumentasi lah, niatnya memang kita buat kenangan gitu loh. Nih gitu loh, dulu kayak gini gitu. Ya udah, cukup sekian teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan bete, jangan kapok, karena ini ya gue apa adanya kayak gini aja gitu yang gue alamin gitu loh. Jadi yang nggak dibikin nggak apa, memang ya udahlah gitu loh. Itu juga banyak yang komen editan ya, lo kalau mau nyobain silakan ngedit nyeting di gunung, kalau nggak hilang, kalau mau nyoba silakan gitu ya. Intinya jangan sompral lah, kita memang ya sedang bermain ke tempat orang gitu loh. Ibarat lu lagi main di halaman rumah orang gitu, kita permisi. Ya udah, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan doain gue untuk menemukan cerita baru, explore atau touring atau traveling, otomotif dan lainnya ya. Ya udah, dukung, support, oke? Terima kasih, dadah. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then